Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di video sederhana aku. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, jadi di video kali ini aku mau membuat dua masakan yang sangat sederhana tapi ini enak banget ya. Yang pertama, di sini aku mau membuat belado terong ungu ya teman-teman. Di sini ada 2 buah terong ungu. Langsung aja di sini aku mau potong-potong. Sebelum potong aku kupas sedikit ya teman-teman. Enggak dikupas juga enggak apa-apa ya, sesuai selera. Oh ya teman-teman, resep satunya selain terong balado, yang satunya aku mau bikin perkedel bondon ya teman-teman, yang waktu itu tuh viral banget ya, hits di kota Bandung. Nah, ini terongnya setelah aku potong-potong, lanjut di sini aku mau kasih air ya, biar terongnya itu enggak berubah warna ya teman-teman. Oh ya, ini terong yang kedua ya, meskipun terongnya besar-besar banget tapi ini tuh masih muda-muda banget ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau kasih air. Nah, ini tuh airnya kurang ya, aku mau tambahin jadi biar warnanya tuh tetap bagus ya teman-teman. Nah, kemudian di sini aku mau kupas kentangnya. Ini juga aku siapkan baskom, kasih air ya biar kentangnya juga sama, nanti enggak berubah warna. Nah, lanjut di sini ada setengah kilo kentang atau 500 gram, lalu aku kupas ya. Oh ya teman-teman, perkedel bondon ini enggak jauh beda ya sama perkedel kentang yang biasa kita bikin. Hanya saja bedanya di cara membuatnya ya. Kalau kita bikin perkedel kentang itu kan digoreng. Nah, kalau bikin perkedel bondon itu kita direbus ya teman-teman kentangnya. Nah, ini setelah aku potong-potong, lanjut aku mau cuci bersih ya, tapi aku skip bagian nyucinya karena tempat aku tuh sempit banget ya, kamar mandinya sulit sekali kalau mau ambil video atau gambar di dalam kamar mandi atau pas cuci-cuci ya. Nah, setelah aku cuci-cuci, yang pertama aku mau masak itu belado terongnya ya teman-teman. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, lalu kalau minyaknya sudah panas baru kita goreng terongnya ya. Oh ya teman-teman, di sini aku goreng terongnya nggak terlalu mateng ya, setengah mateng aja. Nah, kalau sudah agak kekuningan itu nggak terlalu lembek ya, jadi aku angkat. Lanjut aku goreng kedua kali. Jadi ini aku goreng 2 kali ya, karena aku pakai minyak sedikit, sayang ya kalau dipakein minyaknya nanti banyak-banyak jadi minyak bekas, kadang tuh ada rasa-rasa beda gitu ya teman-teman kalau buat masak. Nah, lanjut yang pertama di sini aku mau bikin bumbunya. Ini aku pakai 2 buah cabai merah besar, 1 genggam cabai keriting, 5 buah cabai rawit, terus ada 3 siung bawang putih dan 8 butir bawang merah, tapi bawang merahnya kecil-kecil ya teman-teman, dan 1 buah tomat. Nah, bawang merahnya kalau besar-besar cukup, 6 juga cukup ya teman-teman. Nah, buat teman-teman kalau yang suka pedas bisa juga ditambahkan cabai rawitnya ya, karena suami aku nggak suka pedas, dia tuh kalau makan pedas selalu garuk-garuk. Kalau tahu sayur aku pedas dia lebih baik nggak makan teman-teman. Nah, setelah aku blender di sini, lanjut kita tumis ya bumbunya. Di sini aku pakai minyak secukupnya, sisa goreng terong tadi ya. Lanjut di sini kan ada airnya ya teman-teman dari tomatnya tadi, dan juga aku tadi tuh kasih air sedikit biar mudah ya waktu choppernya. Jadi di sini aku masak dulu ya sampai airnya itu berkurang. Nah, setelah airnya udah nggak ada, di sini aku udah tumis-tumis. Lanjut di sini aku tambahkan 2 lembar daun jeruk. Tumis-tumis kembali, lalu aku tambahkan sekitar 1 sendok makan gula merah dan 1 sendok teh terasi. Nah, ini aku tumis-tumis bentar ya supaya nggak gosong bawahnya. Kalau bumbu itu kan cepet banget nempel ya. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur. Lanjut di sini aku tumis-tumis kembali sampai bumbunya itu benar-benar mateng ya teman-teman, biar nggak langu ya.
Kalau kita tumis bumbunya nggak sampai matang itu biasanya akan langu ya teman-teman, dan sayurnya itu akan cepet mudah basi ya. Nah setelah bumbunya ini matang, lanjut aku masukkan terongnya, lalu aku tumis-tumis kembali. Nah ini penampakannya ya teman-teman, ini tuh asli enak banget teman-teman, aku tuh suka banget ya sama balado terong. Ini tuh juga nggak terlalu pedes ya teman-teman. Lanjut, ini aku taruh di tempat lain dulu. Kemudian di sini aku mau bikin menu yang kedua, perkedel bondon. Yang pertama, siapkan wajan, aku kasih air, lalu kita rebus dulu ya kentangnya. Di sini aku ngerebusnya nggak usah nunggu airnya mendidih ya teman-teman, langsung aja di sini aku cemplungin semua kentang, lanjut aku tutup biar cepat mendidih. Nah selagi nunggu kentangnya matang, di sini kita racik-racik bumbunya ya. Ini aku pakai 2 batang daun bawang, lanjut aku iris-iris tipis. Daun bawangnya aku sisihkan dulu sementara ya. Kemudian di sini aku pakai 4 butir bawang merah. Lanjut di sini aku iris-iris ya. Iris-iris tipis biar nanti tuh pas digoreng cepet matangnya ya teman-teman. Kemudian di sini aku pakai 4 siung bawang putih, tapi ini ukuran kecil ya teman-teman. Dan untuk bawang putihnya di sini aku potong-potongnya tebel ya, soalnya bawang putih itu cepet banget matangnya, cepet gosong ya daripada bawang merah. Jadi kalau kita mau tumis barengan itu bawang putihnya lebih baik ditebelin ya ngirisnya. Nah singkat cerita, ini kentangnya sudah matang ya teman-teman, lalu aku angkat, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya selagi panas kita tumbuk ya teman-teman, atau hancurkan, jangan nunggu sampai dingin ya. Kalau dingin itu biasanya lebih susah ya teman-teman, enakan pas masih panas kayak gini. Bisa juga pakai garpu ya teman-teman, kita menghancurkannya sebentar aja. Ini udah halus, kita sisihkan dulu sementara. Lanjut di sini aku mau goreng dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya. Nah sebelumnya tuh aku sudah pernah bikin perkedel bondon, aku pakai bawangnya yang gak digoreng dulu ya teman-teman, rasanya tuh beda, lebih enakan yang kita goreng dulu ya. Nah ini nggak usah terlalu kering ya teman-teman, asal layu aja. Lanjut di sini kita angkat, langsung aja masukkan ke dalam ulakan dan kita ulek sampai halus. Nah kalau sudah halus, langsung aja kita campurkan ke dalam kentangnya yang tadi kita haluskan ya. Nah ini sayang ya teman-teman, bumbu yang nempel di ulekan, jadi aku ulek-ulekin lagi aja ke kentangnya ya. Lanjut di sini masukkan juga daun bawangnya. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan sekitar setengah sendok teh lada bubuk ya. Nah untuk garamnya jangan terlalu munjung ya teman-teman. Oh ya, di sini aku tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Ini tujuannya cuman untuk biar lebih garing aja ya teman-teman. Kalau nggak pakai pun juga nggak apa-apa ya. Lanjut di sini kita campurkan semua bahannya sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian di sini aku tambahkan 3 sendok makan tepung beras ya. Lalu kita campurkan sampai tercampur merata. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ganti aduk-aduk atau uleni pakai tangan ya, soalnya pakai spatula itu susah banget, lama nyampurnya ya, jadi aku pakai tangan aja. Dan tanganku ini udah bersih ya teman-teman. Kalau sudah tinggal lanjut kita goreng. Nah ini aku cetak menggunakan sendok makan ya. Oh ya teman-teman, di sini tuh tadi aku tambahkan 1 butir telur ya, cuman nggak kerekot, maaf ya.
HP aku tuh memorinya penuh, jadi kadang dia mati sendiri teman-teman. Nah kalau teman-teman yang nggak suka telur juga bisa ya, nggak pakai telur. Kalau nggak pakai telur, pakai tepung berasnya 4 sendok makan ya teman-teman. Kalau pakai telur cukup 3 sendok makan. Nah kita balik lagi ke kentangnya ya teman-teman. Ini kentangnya sudah kuning keemasan, ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Lanjut kita angkat dan tiriskan. Nah perkedel bonden ini menurut aku lebih enak daripada perkedel kentang biasa ya teman-teman, tapi sesuai selera sih ya. Nah ini gorengan aku udah selesai, ini pokoknya enak banget teman-teman, rasanya gurih mantap. Lanjut di sini aku mau makan ya, karena aku udah lapar banget. Aku udah selesai masak dan ini aku pakai nasi yang kemarin ya, nasi aku masih 1 piring. Sayang ya kalau nggak kita makan lah, jadi aku makan. Lanjut di sini aku ambil balado terongnya secukupnya. Pokoknya ini enak banget teman-teman, lebih enak dari ayam ya menurut aku. Kemudian di sini juga aku ambil perkedel bondonya, aku ambil 3 buah aja. Dan nggak lupa di sini aku juga pakai lalapan, aku pakai timun ya teman-teman. Kalau nggak ada lalapan tuh kurang enak ya, tapi aku cuman punya timun. Nah ini hasil masakanku, ini enak banget. Selamat makan teman-teman. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya teman-teman, untuk perkedel bondonya ini paling enak dimakan atau disajikan tuh pas masih hangat atau panas ya teman-teman. Kalau sudah dingin sih tetap enak, tapi akan berbeda ya teksturnya. Nah kalau masih panas kayak gini tuh rasanya renyah, luarnya dalamnya lembut. Tapi kalau sudah dingin dia tuh agak sedikit lembek ya teman-teman, tapi untuk rasanya tuh tetap sama ya, enak. Oke teman-teman, kira-kira cukup sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.